Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rizky, Bu Ike, dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang ide proyek kami, yaitu dengan judul Analisis Sentimen Komentar YouTube pada Debat Calon Presiden Indonesia tahun 2024 dengan menggunakan metode Naif Bayes. Sebelum itu perkenalkan, anggota kelompok 5 yaitu Najwa Ayu Ramadhani dengan NIM 168, saya ada Hidayat Panegara dengan NIM 169, dan Alvida Leviana dengan NIM akhir 198. Adapun latar belakang kami memilih proyek tersebut yakni Pemilu Presiden 2024 ini menjadi sorotan publik terutama pada debat calon presiden yang disiarkan di TV dan YouTube. Nah, kolom komentar YouTube ini mencerminkan opini kritik dan dukungan masyarakat. Namun, jumlahnya sangat besar sehingga analisis manual sulit dilakukan. Nah, proyek ini menggunakan analisis sentimen berbasis NLP dengan algoritma Naif Bayes untuk mengklasifikasikan komentar menjadi positif, negatif, atau netral, sehingga memberikan gambaran persepsi publik terhadap debat. Adapun tujuannya yakni menghasilkan analisis sentimen terhadap komentar YouTube pada debat calon presiden Indonesia dengan menggunakan metode Naif Bayes untuk mengetahui kecenderungan opini publik. Dan manfaat dari proyek ini, yang pertama mengetahui opini publik terhadap debat calon presiden melalui analisis sentimen komentar YouTube. Yang kedua memberikan insight bagi pengamat politik, media, atau akademisi tentang bagaimana masyarakat merespon isu dalam debat. Yang ketiga, memanfaatkan data media sosial secara efektif, mengubah komentar tidak terstruktur menjadi informasi yang bermakna. Baik, selanjutnya adalah sumber data. Kami mengambil sumber data dari komentar video debat calon presiden Indonesia 2024 yang ada di channel YouTube milik Kompas TV. Next. Proses pengambilan data yang kita ambil menggunakan YouTube data, menggunakan API, dataset yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang tersedia secara publik dan media sosial YouTube. Proses scraping data yang bersumber dari YouTube dapat memanfaatkan fasilitas YouTube Data API yang sudah tersedia pada menu Resource. Next. Lalu untuk tahap processing, kita menggunakan lower casing, remove emoji, remove link, dan punctuation, normalisasi report karakter, tokenizing, sama remove stop word, dan stemming. Selanjutnya pada tahap labeling, pada tahap pembelaan setiap data teks akan diberikan kelas sentimen, yaitu positif, negatif, atau netral. Menggunakan pendekatan lesion-based, setiap kata dalam data dianalisis skor kualitasnya berdasarkan kamus insert. Total skor setiap data dihitung dengan menjumlahkan bobot kata yang muncul. Berdasarkan skor data ini, data diberi label. Jika skor total lebih dari 0, maka positif. Jika skor total kurang dari 0, maka negatif. Jika skor total sama dengan 0, maka dikatakan netral. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu Factor Extraction, TF-IDF, dan transformasi data itu kita lakukan menggunakan fitur TF-IDF untuk menerapkan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensinya, menggunakan skema pembobotan TF-IDF. TF-IDF itu sangat cocok digunakan dalam analisis sentimen karena dapat mengurangi pengaruh kata-kata umum, menonjolkan kata yang spesifik, dan bermuatan sentimen. Bekerja dengan sangat baik bersama dengan multinomial Naif Bayes.
Dan juga ada metode klasifikasi naif bias. Proses klasifikasi ada 2 tahapan, yaitu pelatihan data, training, dan pengujian data testing pada model yang telah dibangun. Data pelatihan berguna untuk mengembangkan model klasifikasi, sedangkan data pengujian berguna untuk menilai kinerja model. Adapun rumus teorema bias dijelaskan pada persamaan berikut ini. Lalu juga ada evaluasi model. Proses evaluasi dilakukan menggunakan convincing matrix yang digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu naif bias dengan cara membandingkan hasil prediksi dengan data asli. Melalui matriks ini dapat dilihat nilai accuracy, precision, recall, hingga F1 score, sehingga memberikan gambaran seberapa baik model dalam mengklasifikasi sentimen ulasan. Baik, untuk selanjutnya akan kami tampilkan kode kami. Ini adalah code kami. Di sini juga ada beberapa tahapan seperti text processing, dan juga ada EDA. Dan ini berikut beberapa visualisasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diedit, langsung pas YouTube. Aku tak benerin laporannya.